Saya dapat 2 buku. Awalil Rizki, buku tentang ekonomi, tapi dengan akibat politis. Karena ditulis dengan ketajaman metodologi. Dan ilmu ekonomi itu adalah proyeksi dari rasionalitas pikiran manusia. Mudah dipahami kalau kita berpikir rasional. Ini buku ditulis dengan cara yang sangat dingin, tapi dengan akibat yang sangat panas, memanaskan muka pemerintah. Karena setiap hari Awalil mengevaluasi kebijakan dengan peralatan berpikir kritis. Data sudah bicara, tanpa ideologi data bisa kasih kritis dengan cara dia sendiri. Jadi teman-teman, bacalah buku ini. Ini adalah kronologi dari problem ekonomi Indonesia. Dan ingat bahwa ilmu ekonomi juga ada ilmu sosial, karena itu dia punya fungsi untuk menghubungkan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Nah di situ kita mesti belajar bahwa ekonomi juga punya sejarah. Belajar sejarah ekonomi artinya belajar masa depan Indonesia. Dengan kata lain, kita pastikan bahwa Awalil akan terus menulis secara metodologi dengan akibat yang politis. Begitulah kebijakan politik, kebijakan publik harus dianalisis. Ini cara menganalisis dengan akal sehat. Yes, silahkan membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati, ulasan ke-26 kali ini membahas tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan 2 tahun 2022 yang minggu lalu diumumkan oleh Badan Pusat Statistik dan dikomentari oleh banyak pihak. Nah, kira-kira kita coba mencari tahu ya, apakah yang bisa kita lihat dari data-data yang lebih rinci, tentu dengan maksud data lebih rinci pun masih sebatas yang sifatnya bisa kita lihat di websitenya BPS ataupun di data-data yang cukup terinci. Untuk kajian yang lebih mendalam dan lebih teknokratis tentu saja diperlukan kerangka teori yang lebih kuat dan informasi yang lebih detail lagi dari informasi rinci. Jadi informasi rinci itu kurang lebih ini pertumbuhan ekonomi sekian, rinciannya apa. Kalau sedangkan yang lebih detail lagi kita memerlukan akses kepada data BPS yang lebih luas dan itu biasanya ada sebagian yang dijual. Tentu dengan membandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, triwulan sebelumnya. Kemudian kita juga melakukan pembelajaran terhadap beberapa info struktur sektor-sektor ekonomi maupun kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya selama triwulan 2 atau selama 2 triwulan ya, 1 semester di tahun 2022. Dengan demikian kita bisa memberikan pendapat. Kalaupun tidak memberikan, kita punya pendapat dalam kepala kita sebagai pembelajar ekonomi untuk bisa mengerti apa sih yang sebenarnya sudah terjadi. Izinkan saya share untuk melihat beberapa hal ini secara umum tadi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu sepenuhnya adalah hak dari Badan Pusat Statistik ya untuk menghitung dan mempublikasi. Jadi kita para pembelajar ekonomi, terutama yang mungkin tidak kuliah atau tidak jadi dosen di bidang ekonomi, harus paham ya bahwa ini bukan pemerintah sebagai otoritas ekonomi, tetapi Badan Pusat Statistik sebagai salah satu lembaga. Kan pemerintah pusat ada kementerian lembaga, salah satu lembaga Badan Pusat Statistik yang memiliki hak sekaligus kewajiban untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, dan itu dilakukan tiap triwulan, lalu pada triwulan keempat nanti terakhir ya berarti bisa memberi gambaran setahun. Nah, BPS menghitung maupun nanti mempublikasi itu punya standar. Acuan menghitungnya acuan internasional. Jadi dari Badan Pusat Badan Statistik PBB, dan itu sudah menjadi best practices dari ratusan negara, lebih dari 100 negara. Lah mayoritas pakai metode itu, tentu dimodifikasi oleh masing-masing badan, lembaga, ataupun kementerian statistik di masing-masing negara.
Nah, di dalam kasus Indonesia, BPS mengeluarkan manual yang mengadopsi manual internasional tersebut. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau umpama ada kekhawatiran bahwa ini angka ditambahi, dikurangi, diapakan, ya mungkin saja aspek-aspek itu di era-era pemerintahan ada upaya mungkin, atau juga ada sedikit, tetapi kalau kita kembalikan kepada standar perhitungan tersebut, saya termasuk ekonom yang berpendapat BPS ini untuk dalam perhitungan PDB itu cukup kredibel. Perhitungan beda dengan penyajian ya. Nah, penyajian itu kan adalah menyangkut penyajian kepada publik maksudnya. Menyangkut apa yang dikedepankan, apa yang tidak banyak dibicarakan, padahal di perhitungan ada, itu beda. Tetapi sejauh yang saya lihat pun BPS ini ya sebutlah tidak terlalu kelihatan sebagai juru bicara pemerintah dalam konteks hanya menyampaikan yang baik. Tidak sampai segitulah. Tentu ada aspek-aspek di mana dia lebih mengedepankan apa-apa yang keadaan yang baik. Nah, tetapi tentu pemerintah juga punya hak ya sebagai pemerintah, dalam hal ini misalnya Kementerian Keuangan itu yang paling sering langsung melakukan rilis, melakukan keterangan pers pejabat, atau nanti dalam beberapa kesempatan memberi sambutan ataupun pengantar dari acara-acara itu ya mengutip tentang data BPS tersebut dalam sudut pandang yang menurut pemerintah perlu dikedepankan. Misal, nah ini contoh di slide 1 ini, ya ini kan informasinya BPS ini seperti ini ya. Di sini ini khusus judul halamannya diunggah itu. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara mengunduhnya, di sana ada dokumen PDF kurang lebih sekitar biasanya antara 10 sampai 12 halaman. Ada narasi, ada tabel. Nah, ini saya ambilkan di yang paling atas ini ya judulnya nih, yang satu slide ini ya. Nah, ini kalau Anda masuk ke halaman judulnya ini. Nah, judulnya adalah Ekonomi Indonesia Triwulan 2 2022 tumbuh 5,44%. Ada keterangan year on year. Nanti kita pelajari ya year on year. Nah, lalu ini bisa diunduh di sini. Nah, di bagian yang diunduh itu ada halaman yang saya potong aja. Dan di depannya ini Ekonomi Indonesia tumbuh 5,4 year on year. Persis sama judul. Tapi ada juga informasi. Kalau Q to Q, kuartal to kuartal, itu year on year, itu 3,72. Lalu ada juga yang satu semester, karena kan triwulan 2 ditambah triwulan 1 kan ada satu semester. Itu ada keterangan 5,23. Ini informasi asli yang sifatnya judul rilis dari BPS dan highlight di dalam paparannya ini. Nah, sementara ketika Kementerian Keuangan melakukan rilis, ini judul rilisnya Kementerian Keuangan nih, terhadap peristiwa itu. Persis pada, kalau saya tidak salah hari yang sama, tapi jamnya beda. Nah, judul kan pertumbuhan ekonomi triwulan 2 menguat signifikan di tengah ketidakpastian dan tren perlambatan global. Jadi kan BPS nggak menyebut itu di dalam judulnya. Artinya, dan kita bisa melihat juga di berita-berita lain, tidak hanya dirilis Kementerian Keuangan, beberapa pejabat Kementerian Keuangan, bahkan Bu Sri Mulyani sendiri nanti juga akan menyinggung itu bahwa ini pertumbuhan ekonomi ini prestasi lah triwulan 2 ini. Menguat signifikan, naik ya. Padahal ada ketidakpastian dan perlambatan di dunia, bahkan beberapa orang menyebut, pejabat, nanti silakan dilihat di mesin pencari internet, bahwa ini termasuk yang terbaik di dunia. Negara-negara lain banyak yang tumbuh di bawah itu, bahkan masih ada yang kontraksi. Nah, kalau soal perbandingan negara lain itu kan ada 200-an negara yang datanya tersaji ya di World Bank di mana-mana. Atau di negaranya ada lamannya bisa kita masuk ya. 200 tinggal kita mau nyari yang lebih pendek dari kita, apa yang lebih tinggi dari kita kan. Tentu angka yang bagus cari rata-rata. Tapi harus diakui memang dilihat dari rata-rata Indonesia termasuk tinggi pada triwulan 2 atau pada satu semester. Cuma kalau untuk perbandingan kita harus lihat lagi di masa-masa sebelumnya. Kalau kita bandingkan dengan Amerika yang biasa tumbuh hanya 2-3%, Jepang yang juga segitu ya bukan berarti kita lebih tinggi, karena yang sudah besar itu
tumbuh 2% dengan kita tumbuh 10%, itu beda ya. Saya kira mudah banget yang dipahami dengan statistik sederhana. Ini banyak aspek, tapi tentu boleh saja Kementerian Keuangan melakukan itu. Nah, saya sebagai pembelajar ekonomi ingin memberi banding bahwa cara membandingkan itu ya bandingin dengan yang sebaya, ya peer sebenarnya dalam istilahnya itu yang sebaya. Kita lihat plus minusnya. Nah, Bank Indonesia juga membuat rilis pada hari yang sama. Bank Indonesia ini beda dengan pemerintah, dia independen ya. Otoritas ekonomi itu pemerintah, Bank Indonesia, kemudian OJK, dan dalam banyak hal termasuk Dewan Perwakilan Rakyat DPR, 4 lah. Nah, kata Bank Indonesia, ekonomi Indonesia tumbuh tinggi pada triwulan 2 2022. Nanti kalau Anda unduh di siaran pers itu agak mirip dengan Kementerian Keuangan juga mengklaim ini suatu prestasi luar biasa karena kecenderungan di dunia sedang tidak pasti dan ada tren pelambatan setelah mengalami pemulihan di triwulan 1 2022 maupun di akhir 2021 di banyak negara lain. Nah, tapi sekali lagi kalau mau membandingkan itu asas yang paling tepat untuk pembelajar adalah perbandingan yang fair. Perbandingan dengan rata-rata, dengan yang lebih sebaya, dan jangan lupa perbandingan dengan usually. Biasanya berapa lintasannya? Mari ini kita terima dulu sebagai fakta ya. BPS menyampaikan fakta, tidak banyak klaim dari BPS memberikan rincian. Lalu kalau kita nanti masuk ke webnya itu kita juga bisa melihat tahun-tahun yang lebih lama. Kementerian Keuangan mengklaimnya sebagai prestasi yang luar biasa. Bank Indonesia juga mengatakan ini prestasi yang hebat. Tetapi ada satu hal yang kita ingat, 5,44-nya adalah triwulan 1 ya. Kalau dia 6 bulan dengan triwulan 2 5,44, kalau kita gabungkan dengan triwulan 1 maka keluar angka 5,23. Nah, kalau 5,23 ya cukup tinggi juga, masih di atas asumsi atau target APBN 2022. Ingat APBN 2022 dibuat setahun sebelumnya itu mengasumsikan APBN itu 5,2%. Ini HP saya apa? Bukan ya? Yang bunyi. 5,22. Maka 5,23 ini sudah dekat dengan target. Tetapi saya informasikan kepada Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mendengar, sebetulnya Bank Indonesia sudah meralat. Khawatir di sebelumnya, jadi belum lama. Bank Indonesia itu belum sebulan dari ini, masih bulan Juli di tanggal 20, kata Bank Indonesia kemungkinan itu hanya di kisaran di bawah 5, di bawah 4,9. Dia buat rentang 5,5 sampai berapa ya, sampai maka rata-ratanya 4,9, Bank Indonesia cenderung di bawah 4,9. Jadi masih ada 6 bulan nih lagi. Nah, tentu dengan berita ini mungkin Bank Indonesia jadi menaikkan. Kita tunggu nanti apakah Bank Indonesia merevisi lagi. Begitu juga dengan Bu Sri Mulyani, Bu Menteri juga sempat ya betul, tidak merubah APBN-nya, tapi dia buat ring ke bawah, sehingga juga mengarah ke angka 4,9. Mengapa demikian? Karena antara lain berbagai outlook dari lembaga internasional juga mengarah ke hanya 5. Saya pribadi sudah membuat tulisan beberapa bulan yang lalu, kita hanya di kisaran 4,8 sampai 4,9. Nah, tapi dengan berita baru ini, mulai ada optimis juga kelihatannya, kita bisa didorong ke 5. Itu soal angka. Tapi mari kita juga lihat aspek lain. Nah, sebelum kita lebih jauh ya, mungkin buat Bapak Ibu yang perlu penyegaran, itu bagaimana sih yang dimaksud dengan tadi 5,4, 5,23. Pertama dulu, namanya pertumbuhan ekonomi oleh BPS dan oleh banyak negara sesuai manualnya, itu dihitung dari yang namanya produk domestik bruto, PDB. Nah, itu singkatan produk domestik. Nah, produk domestik bruto itu merupakan nilai produksi barang dan jasa. Sebenarnya yang tepat merupakan penjumlahan nilai tambah produksi barang dan jasa. Nah, dengan demikian bisa dilihat selama 3 bulan, berarti setahunnya 4 triwulan, itu berapa sebetulnya, mohon maaf ini telepon saya kayaknya ya.
Mungkin ada dari peserta tuh teleponnya, bukan telepon saya. Saya ulangi, kita melihatnya adalah dengan cara produk domestik bruto tiap triwulan itu adalah penjumlahan nilai tambah jutaan barang dan jasa yang diproduksi pada triwulan tersebut, tapi nilai tambahnya ya. Nah, dihitung berdasarkan harga pasarnya, harga berlaku. Jadi jumlah barang dan jasa dalam konteks nilai tambahnya dikalikan dengan harga barang tersebut. Ada caranya lah intinya. Yang penting kita tangkap dulu pesan dasarnya, PDB adalah nilai tambah barang dan jasa keseluruhan dalam satu triwulan, dalam masa 3 bulan. Nah itu ada harga disebut harga berlaku, berarti dihitung dengan harga berlaku pada waktu itu, pada 3 bulan itu. Ada juga cara menghitung harganya. Nah, kemudian kalau ingin membandingkan produksi itu kan harus membuang harga. Artinya supaya didapat misalnya kambing dari 10 menjadi 11, itu kan 10% naiknya. Tetapi kalau dilihat harganya saja yang dinaikkan, misalnya dari 20 juta menjadi 22 juta, belum tentu naik 10%. Ternyata harga kambingnya yang naik dari 2 juta menjadi 2,2. Nah, karena ini jutaan barang, ada metodenya. Dapatlah yang namanya PDB harga konstan. Nah, yang disebut dengan pertumbuhan ekonomi dalam kurung pertumbuhan PDB adalah membandingkan PDB harga konstan. Jadi kalau PDB harga konstan tahun 2002, triwulan 2, berarti triwulan 2 itu 1 April sampai dengan 30 Juni ini. Nah, nilainya 2.924 triliun yang biru, paling kanan ini ya. Nah, ini nilai produksi, nilai tambah produksi barang dan jasa seluruhnya di Indonesia. Nah, yang namanya YOY, yen or year, ini dibandingkan dengan setahun sebelumnya. Setahun sebelumnya adalah triwulan 2 di tahun 2021. Dengan yang ini ya, ini dibandingkan ini, keluar angka 5,44 tadi. Nah, ini 5,44 skalanya sih. Tapi bisa juga melihatnya adalah dibandingkan triwulan sebelumnya ini. Nah, ini nggak penting, nggak saya kasih angka ya. Jadi ada key to key itu namanya dari triwulan sebelumnya. Lalu ada yang disebut tadi semesteran. Semesteran berarti yang biru ditambahkan dulu 2. Triwulan 1 ditambah triwulan 2 berarti 1 semester. Dibandingkan dengan tahun 2021, triwulan 1 tambah triwulan 2-nya, keluar angka 5,23. Nah, inilah tren. Nah, selama pertumbuhan triwulanan, ini kan rata-rata sekitar 5 selama dari 2015, hanya di kisaran 5, 4,99, 5,1, 5, dan seterusnya. Lalu ambruk di tahun triwulan 1 2020 menjadi 2,7. Nah, kemudian turun jauh di triwulan 2 menjadi minus. Nah, mencapai minus 5, berapa. Masih meningkat di triwulan 3 masih minus, kemudian masih minus. Baru mulai positif di tahun 2021 di triwulan 2 yang dulu sempat geger 7,07. Tapi itu yang harus kita pahami bersama. Soal ini adalah soal triwulan, 1 triwulan, 1 tahun itu 4 triwulan. Jadi ternyata benar kan, ketika triwulan berikutnya dari 2021 juga mengalami perbaikan, ketika dijumlahkan selama 4 triwulan dibandingkan 4 triwulan sebelumnya, 2021 hanya keluar angka 3,69 yang nggak sampai seperti biasanya. Yang kedua, yang namanya tumbuh itu kan dari tahun ke tahun, dari triwulan ke triwulan. Maka kalau dia sempat turun, nah seperti gambar biru ini di 2020 turun, ketika 2021 naik, memang dia tumbuh positif, misalnya 5%, bahkan 7%. Tapi mari bandingkan dengan batang-batang sebelum COVID. Artinya bagaimanapun triwulan 2 2021 ini hanya sedikit di atas triwulan 2019, malah kalau secara setahun dia hanya sedikit sekali. Artinya tumbuh itu menghitungnya dari sebelumnya. Jadi kalau kita naik tangga, terus kita turun tangga, terjatuh, kita naik lagi, ngitungnya kan hitung tangga yang naik saja, bahwa ternyata kita hanya kembali pada tangga sebelumnya atau hanya 1 strip di atas tangga sebelumnya. Psikologisnya begitu. Itu namanya low base effect. Tapi sekarang di 2022 ini low base effect sudah mulai berkurang karena di tahun 2021 kita sudah tumbuh 3,69. Tapi apapun, saya boleh menilai dong. Kalau berdasarkan grafik ini saja, kita mulai membaik, tapi belum pulih. Karena kalau pulih itu tidak hanya batang birunya sama dengan sebelumnya, tetapi harus diasumsikan andai tidak resesi. Jadi ibaratnya
pertumbuhan berat badan bayi ketika dia umur 8 bulan sekian, 6 bulan sekian, 10 bulan sekian, pas usia 10 bulan dia sakit selama sebulan 2 bulan, maka ketika bulan 12 umur setahun itu memang lebih berat daripada umur 10, tetapi kan atau bahkan naik sedikit melewati batas ketika sakit, tetapi tetap harus diukur juga dengan pada usia setahun itu jika normal, jika tidak ada sakit itu sekitar berapa sakit keras maksudnya ya. Nah, begitu juga dengan Indonesia. Jadi saya termasuk ekonom yang berpendapat glorifikasi bahwa ekonomi telah pulih itu menurut saya tidak tepat. Bahwa ekonomi mulai pulih, it's okay, mulai membaik, tapi belum pulih berdasarkan data ini. Nah, kita juga harus masuk tadi, BPS itu mengumumkan pertumbuhan ekonomi dari data jutaan barang yang melalui metodologi yang dipakai oleh BPS yang bersumber pada metodologi internasional, itu kemudian mengklasifikasikan jutaan itu ke dalam 17 macam kelompok barang berdasarkan lapangan usaha atau sektor yang memproduksinya. Nah, jadi 17 sektor mewakili jutaan barang. Nah, 17 sektor. Ini berarti data ini juga mencerminkan, ya ini kan ribuan atau jutaan barang ini, mohon maaf, lalu dibagi 7 kelompok, ada yang tumbuhnya di atas tadi, di atas 5,44, di atas rata-rata, ada juga yang di bawahnya. Nah, kan karena bersifat agregat. Nah, dari rata-rata 5,44 yang kita ketahui dari tabel atas tadi, ketika dirinci ke dalam 17 sektor, itu ternyata hanya 7 sektor yang berada di atas 5,44. Boleh saja dikatakan yang ini menggeret, menambahi sehingga mengarah ke rata-rata itu. Sementara 10 sektor lain itu di bawah dari rata-rata. Nah, ini gambar yang disajikan BPS. Tidak seluruhnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang lainnya ini ada 9 sektor. Nah, maka dengan mudah kita melihat yang dipanjang-panjang, ini data triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3. Triwulan 1 tahun 2021, maaf. Triwulan 1 2022, triwulan 2 2022. Ini yang biru triwulan 2 2021. Karena ada ini untuk membandingkan setahun sebelumnya. Yang ini 1 triwulan sebelumnya. Nah, jangan lupa, ini adalah pertumbuhan year on year, bukan Q to Q. Nah, maka kita bisa melihat ini misalnya transportasi pergudangan ini tumbuh 21,27% ya. Maaf, ini triwulan 2. Ya benar, 21. Ini jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan rata-rata 5,44. Ini saya buat ke sini nih. Jadi transportasi dan pergudangan tumbuh 15,79. Jauh kan di atas ini. Lalu akomodasi makan minum, lalu listrik dan gas, lalu Infocom, lalu jasa perusahaan. Di saat yang bersamaan kita mendapatkan informasi dari BPS juga. Ya, kalau yang ini semesteran ya. Ini semesteran. Semesteran artinya 2 triwulan jadi 1. Nah, itu kita mendapatkan informasi pertanian dalam arti luas, itu termasuk di dalamnya kehutanan dan perikanan. Itu hanya 1,37. Sementara olahan itu 4,01. Konstruksi 1,02. Perdagangan besar dan eceran 4,42. Apa dari info ini? Ya, saya termasuk pembelajar ekonomi yang tetap bisa mengapresiasi lah ya bahwa ini kinerja tidak buruk perekonomian triwulan 2 ini. Kinerja ekonominya cukup baik, tidak buruk. Tetapi glorifikasi bahwa ini adalah pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, saya tidak setuju. Ini masih jauh dari yang sebenarnya potensi dan mestinya bisa digenjot lebih jauh pada perekonomian kita. Antara lain adalah karena yang tumbuh itu yang begini, transportasi dan pergudangan bisa dikatakan lebih karena mobilitas rakyat yang sudah mulai bergerak, usaha yang sudah bergerak, penyediaan akomodasi dan makan minum menunjang itu lagi karena perlu akomodasi, perlu makan minum yang lalu pengadaan listrik dan gas itu mengalami pertumbuhan. Infocom Infocom ini yang paling luar biasa menurut saya di saat pandemi ini bertumbuh dan jasa perusahaan. Tetapi mari kita lihat pertanian, kehutanan dan perikanan cuma 1,37. Nah, nanti kalau secara semesteran lebih rendah lagi. Lalu industri pengolahan 4,01. Lalu konstruksi apa artinya? Ini adalah sektor-sektor yang sebetulnya berporsi lebih besar aslinya ya, tapi tumbuh landai lebih rendah dari 5,44. Dan jangan lupa khusus pertanian, industri pengolahan dan perdagangan besar
itu menyerap tenaga kerja paling banyak. Nah, mulai kita bisa menebak, menduga, tentu perlu kajian lebih jauh, nanti dikaitkan dengan data pengangguran yang juga nanti akan keluar lagi ya dalam beberapa bulan mendatang. Berapa mereka menyerap? Masuk akal ketika yang tumbuh infocom, yang tumbuh transportasi dan pergudangan, yang tumbuh jasa perusahaan, dibandingkan dengan industri pengolahan, pertanian, dan perdagangan, terutama perdagangan sub, perdagangan eceran, itu nanti kita akan lihat bahwa yang menggendong tenaga kerja besar tidak tumbuh signifikan. Nah, ujungnya adalah soal pendapatan masyarakat, kan, pendapatan buruh, pendapatan pegawai, pendapatan petani, kurang lebih begitu. Itu satu aspek catatan sesuai judul. Ini catatan saya atas kinerja yang sepintas cukup baik dan diglorifikasi. Saya menilainya ini catatan pertama atas itu. Kalau kita lebih spesifik dari catatan tersebut, jadi lanjutan dari catatan sektor mana yang tumbuh di atas rata-rata, mana yang di bawah rata-rata. Mari kita lihat pertanian. Ini pertanian untuk jangka yang lebih panjang yang kiri. Ya, nah, jadi pertanian ini sebelum tahun 2015 itu tumbuh masih di kisaran 4 ya. Mulai 2015 ke sini tidak pernah 4%. Nah, pada saat 2019 pun sudah 3,64. Ini berarti pertumbuhan dari tahun sebelumnya. Jadi kalau kita tarik ke tahun yang lebih lama sebelum 2000 sudah tampak bahwa di era 2015 ke sini pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas itu perlahan menurun dan sedikit stagnan. Pada saat pandemi dia bertahan 1,75, tumbuh sementara perekonomian keseluruhan negatif. Jadi kelihatan lebih hebat nih pertanian. Ya kan? Yang orange ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi, yang biru menunjukkan pertumbuhan khusus sektor pertanian, 1 dari 17. Kalau di orange ini diri dia termasuk ya, karena itu rata-rata keseluruhan. Yang ini adalah pertanian. Selalu di bawah pertumbuhan ekonomi, kecuali saat pandemi, dia di atas. Karena yang lain ambruk, dia tidak, dia hanya turun. Tetapi ketika mulai pulih 3,69 di tahun kemarin, dan sekarang satu semester, ini 5,23, angka 5,23, pertanian justru merosot ke 1,29. Jadi ini indikasi serius menurut saya di soal ekonomi Indonesia. Struktur terkait pertanian mengalami tantangan yang sangat berat. Jadi pada saat pandemi dia bertahan, pada saat yang lain mulai pulih, dia tetap stuck di situ. Kalau kita buat triwulanan, ini kan sama ya, pertanian keutamanya, kita lihat saja yang orange kembali mencerminkan pertumbuhan ekonomi, seperti yang di atas tadi. Dari 2018 kita buat, itu pertanian lihat, relatif selalu di bawah, kecuali pada saat pandemi di atasnya. Tetapi sekarang kembali rendah. Nah, 1,37. Gitu ya. Nah, sebetulnya saya tadi tidak sempat membuat grafiknya baru beberapa tahun, jadi sehingga saya simpulkan, saya tulis saja dalam format verbal. Sebetulnya nanti Ibu, Bapak, Saudara-saudara bisa mengolah seperti ini, tapi khusus. Jadi 17 sektor, di antara 17 sektor itu ada sektor pertanian dalam arti luas, di dalam sektor pertanian luas itu ada 5 subsektor. Jadi kalau kadang saya tetap menyebutnya sektor, BPS pun menyebut sektor, tapi kalau dari kerangka besarnya dia sub. Nah, salah duanya, bukan salah satunya, sektor tanaman pangan dan sektor tanaman perkebunan, yang merupakan bagian dari sektor pertanian. Tadi kita dapat di depan tadi, sektor pertanian triwulan 2 hanya tumbuh 1,37. Kalau secara satu semester tumbuh 1,29. Jauh di bawah laju pertumbuhan PDB. Dulu juga begitu, tetapi sekarang jaraknya lebih jauh lagi. Nah, dari sektor tanaman pangan itu hanya tumbuh 1,12% di triwulan 2. Tanaman pangan ya. Nah, bahkan di triwulan 1 itu kontraksi minus 0,08. Ya, itu biasa ya, seasonal kalau bulan Januari itu sampai Maret kadang turun ya. Tetapi secara kumulatif satu semester 0,55 bandingkan dengan tadi perekonomian tumbuh 5,23 yang satu semester ya. Nah, pada saat bersamaan sektor perkebunan juga hanya tumbuh 0,27%, nggak sampai 1% ya di tahun triwulan 2. Sebelumnya juga kontraksi di triwulan 1. Jadi secara total hanya tumbuh 0,04%, untuk tidak mengatakan tidak tumbuh. Nah, jangan lupa di sektor perkebunan ini padahal sudah ada perkebunan besar. Sudah ada perkebunan kelapa sawit, bukan minyak sawit ya, kelapa sawitnya. Jangan lupa kita.
Artinya kita perlu kajian. Saya belum sempat ya. Bagaimana dengan perkebunan rakyat? Nah, sub lagi dari sub perkebunan. Nah, kemudian tadi pangan itu pun kita bisa lagi melihat pangan masing-masing. Nah, sayangnya data PDB biasanya terpisah ketika kita bicara pangan sebagai pertumbuhan pangan, misalnya padi kah, jagung kah, yang lain-lain itu ada lagi kajiannya kan. Tapi bisa kita cek, bisa kita pelajari untuk melihat mengkonfirmasi tentang sektor tanaman pangan yang tumbuh sangat landai, untuk tidak mengatakan stagnan selama 1 semester. Begitu juga perkebunan. Nah, itu catatan atas sektor perkebunan, pertanian ya, dengan subsektor tanaman dan perkebunan. Mari kita lihat industri pengolahan. Jadi 17 sektor, salah satunya adalah pertanian, salah duanya adalah pengolahan. Nah, industri pengolahan. Industri pengolahan ini yang biru. Itu juga sama, ini menarik. Kalau kita tarik tahun ini dari 1970, bukan hanya dari 2011, itu kecenderungannya lebih sering, lebih cepat industri pengolahan dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Jadi dalam 17 sektor itu, industri pengolahan di dekade-dekade yang lampau itu menggendong artinya dia larinya lebih cepat dari rata-rata. Tetapi dalam dekade belakangan ini, jadi tidak hanya pada era Pak Jokowi, tapi sudah dimulai di era Pak SBY kedua, pertumbuhan industri pengolahan itu lebih rendah daripada pertumbuhan keseluruhan. Nah, lebih khusus lagi di triwulan juga nampak begitu. Nah, jadi tren sebelum COVID, industri pengolahan itu lebih lambat daripada rata-rata dari pertumbuhan ekonomi. Nah, ketika COVID juga dia terpuruk lebih tajam daripada yang orange kalau dibuat triwulanan begini. Nah, ketika dia mulai pulih, ya jangan lupa dia tetap kembali sempat di triwulan 1 berimpit ya hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi ketika tahun 2021 ya, tapi ketika di 2001 semester ini dia kembali yang orange rata-rata keseluruhan naik, yang dia hanya naik lebih lambat juga begini. Ini malah triwulan 2 ini lebih rendah daripada triwulan 1. Apa artinya? Artinya industri pengolahan itu mesin yang sebenarnya dari sebuah negara yang modern. Ya. Kalau saya sederhanakan, pertanian itu bumper. Bumper itu artinya ya back lah ya. Yang striker itu industri pengolahan. Kalau berdasarkan fundamen. Tadi kalau ada Infocom, jasa perusahaan, itu ya pemain tengah lah. Ini analisis sepak bola. Tentu berbeda setiap negara ya. Kalau Singapura strikernya bisa sektor jasa, kita kan belum. Kita masih industri pengolahan. Dan backingnya kita tetap pertanian. Singapura nggak butuh pertaniannya. Misalnya contoh ekstrim. Nah, cara menganalisis begini akan masuk kepada, ditambah tadi, industri pengolahan dan pertanian ini tempat orang bekerja paling banyak. Porsinya 2 tempat itu bertiga dengan perdagangan. Maka ketika dia rata-ratanya di bawah pertumbuhan ekonomi, itu artinya ya orang yang kerja di Infocom, orang yang kerja di jasa perusahaan, orang yang kerja di jasa keuangan dan perbankan, ya lebih mendapatkan nilai tambah, artinya ya sebutlah rewardnya kepada mereka lebih tinggi secara rata-rata dibandingkan di 2 tempat ini. Artinya ekonomi belum pulih, membaik tapi belum pulih. Itu lagi, ini mempertegas catatan tadi saja. Lalu ini saya tambahkan, ini juga belum sempat saya taruh tadi grafiknya, nanti silakan diikuti di Twitter saya. Itu akibat lajunya yang lebih lambat dari rata-rata. Saya ulangi, mudah-mudahan tidak bosan ya. Kita sebagai keseluruhan, sebagai sebuah wilayah Indonesia, itu larinya berapa cepat? Ya 5%, 5,44. Kita kemudian malah bukan lari tapi mundur di tahun 2021, surut ke belakang, min 2,07%. Itu keseluruhan kita. Tapi karena kita ini merupakan jutaan barang, lalu dikelompokkan 17 barisan, 17 kelompok. Nah, industri pengolahan ini lama termasuk yang pelan-pelan tumbuhnya di bawah yang keseluruhan barisan. Akibatnya porsi dia, jadi porsi 1 dari 17 sektor itu menurun. Itu kalau dalam teori disebut deindustrialisasi. Negara yang sebelumnya lebih berbasis pertanian atau berbasis sumber daya alam, itu pelan-pelan mampu mengolah sumber daya alamnya, mampu mengolah pertaniannya menjadi hasil olahan, ditambah dengan pertumbuhan sektor-sektor industri lainnya,
Itu disebut deindustrialisasi. Seluruh negara nyaris tanpa pengecualian, mau dia sosialis, mau dia kapitalis, pernyataannya ya, pernyataan sistemnya, maka ditandai kalau maju pasti industrialisasi terjadi. Indonesia sempat terjadi industrialisasi yang cukup kencang di era Soeharto dan masih berlanjut setelah awal-awal reformasi. Jadi porsi industri, porsi satu sektor dibandingkan keseluruhan 17 sektor itu sempat mencapai 30%. Pelan-pelan turun, dan di era Pak Jokowi penurunan itu terus berlanjut. Nah, yang akibatnya porsinya dari 30-an di tahun 2002 dan di rata-rata di 25%-an di era akhir Soeharto, itu kemudian hanya turun menjadi 19%. Artinya kita bukan negara industri. Ini saya tulisnya. Sebelumnya tahun berapa ini? Ya, 21%. Nah, terakhir di tahun 2021 itu hanya 19, maaf ini bergerak sendiri ya. Nah, bergerak menjadi 19,25% di 2021. Ini kalau kita baca di rencana pemerintah yang namanya RPJMN waktu era Pak Jokowi pertama itu ditargetkan di 2019 di akhir masa pertama itu kita sudah kembali di atas 20, sudah ditargetkan 24 gitu. 23. Nah, kemudian ini dia mau dipertahankan, mau juga tetap di atas 20, tidak berhasil. Dan triwulan 2 yang baru diumumkan tadi, tapi khusus 1 triwulannya, porsinya hanya 17,84. Tentu ini nanti secara setahun mungkin di kisaran 19 lagi. Artinya, saya ingin mengulangi lagi catatan pertama terhadap data pertumbuhan ekonomi triwulan 2 yang diglorifikasi oleh otoritas ekonomi, itu ditandai oleh 2 sektor yang belum menunjukkan kinerja yang baik. Sangat berat pada sektor pertanian dan belum sepenuhnya pulih pada industri pengolahan. Membaik tapi belum pulih. Keduanya inilah, kalau disederhanakan tim sepak bola, back andalan itu adalah pertanian, striker andalan itu adalah industri pengolahan. Ini kalau yang terjadi hanya pemain-pemain tengah ya, tengah atau back yang mengegulkan, kurang lebih begitu. Lalu bisa juga kita melihat BPS ini memberi data juga, itu tadi produksi barang dan jasa dilihat dari sisi yang memproduksi lapangan usahanya. BPS memberikan data juga, barang yang diproduksi tersebut dipakai untuk apa saja. Disebut PDB penggunaan. Jadi produksi barang itu dikonsumsi rumah tangga kah, dikonsumsi pemerintah kah, diekspor kah, lalu juga bisa juga kan dipakai sendiri oleh produsennya untuk produksi berikutnya, namanya investasi kan. Kurang lebih dilihat begitu. Jadi untuk apa gitu. Maka BPS membuat data 7 penggunaan. Nah, karena si pengguna ini secara teoritis pencatatan ekonomi dianggap mengeluarkan dana, jadi disebut PDB pengeluaran. Saya ulangi ya, kalau produksi barangnya itu sebutlah 1000 unit, maka 1000 unit ini dipakai untuk apa saja? 1000 unit tadi terdiri dari 17 lapangan usaha. 1000 kedikitan ya. Misalnya 1 miliar unit, yang kita anggap satu barang saja. Nah ya, satu dikelompokkan. Nah, maka yang ini dipakai siapa saja? Ada 7. Antara lain konsumsi rumah tangga, kemudian konsumsi LNPRT ini namanya lembaga non-profit yang melayani rumah tangga ini ya ormas, profesi. Jadi umpama NU Muhammadiyah sebagai sebuahnya atau sekolahannya itu masuk LNPRT. Nah, lalu ada pemerintah. Pemerintah kan melakukan konsumsi. Tapi hati-hati ini ya, banyak yang kesulitan kadang bahwa ini kenapa konsumsi pemerintah. Ya, pengeluaran pemerintah itu ada yang konsumsi, ada yang investasi, ya kan? Ada juga yang transfer. Bayar bunga utang tuh nggak masuk konsumsi, nggak masuk juga investasi, ya, misal bunga utang. Nah, lalu PMTB ini sebetulnya investasi ya. Jadi baik perusahaan yang memproduksi barang, sebagiannya dipakai dia untuk produksi selanjutnya, bisa untuk menambah kantor, bisa untuk bahan baku, itu disebut PMTB. Pemerintah juga begitu, ada beberapa pengeluaran yang bersifat menambah modal, itu namanya PMTB. Lalu ada yang diekspor dari tadi barang produksi tadi. Nah, karena ada barang impor juga, nah barang impor ini tidak termasuk dalam hitungan PDB. PDB itu produk domestik bruto, jadi wilayah dia. Maka kalau ada barang lain masuk, dia tidak termasuk dalam perhitungan PDB.
karena ekspor ini dipakai orang lain, nah ini PDB kita pakai, maka cari nilai bersih di antara keduanya. Nah, yang kita menarik dari data-data ini adalah sejak COVID 2020, 2021 dan masih berlanjut 2022 ini ekspor kita meningkat. Nah, itu analisisnya tentu tidak bisa dari hanya data PDB, kita harus cari ekspornya barang apa saja, jasa apa saja, barang terutama ya. Nanti kedapat misalnya barang yang banyak itu antara lain misalnya komoditas seperti batu bara, nikel dan sebagainya, juga ada perhiasan. Kita kebetulan produksi emas kita juga meningkat dan diekspor meningkat. Itu contoh saja. Nah, yang impor apa? Itu tidak terlalu kelihatan di data PDB, meski bisa di cross check. Kemudian konsumsi rumah tangga juga dihitung. Nah, lalu juga konsumsi pemerintah. Nanti yang menarik, nanti saya perlihatkan dari data setelahnya, itu ternyata ekspor barang inilah yang berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan ekonomi, jauh dari sebelum era pandemi. Positif, ya bagus kalau kita bilang bagus, tapi kalau kita tadi karena saya bermaksud memberi catatan, bukan berarti catatan ini menyatakan ekonomi ya kinerjanya sangat buruk, enggak, tapi tidak sebaik yang diberitakan. Itu antara lain dari data ekspor ini. Loh, ekspor ini dari data-data itu ternyata tidak banyak juga berkaitan dengan keseluruhan rakyat. Tadi beda misalnya kita ekspor produk pertanian, kita ekspornya komoditas, tadi batu mulia dan seterusnya, itu tidak banyak langsung berkaitan dengan kehidupan rakyat dalam konteks hasil buat rakyat. Tentu ada ya, di mana-mana ada pegawainya. Nah, yang menarik lagi adalah konsumsi pemerintah. Pemerintah selalu mengatakan menggunakan APBN ekspansif, defisit, belanja lebih besar dari pendapatan, masih ditambah ngutang dengan maksud mendorong perekonomian. Fakta menurut PDB itu konsumsi pemerintah justru menurun. Loh, kalau begitu pengeluarannya untuk apa? Nah, itu kan analisis sendiri salah satu keywordnya. Ya, kalau keluarnya untuk bayar bunga utang nggak masuk terhadap dalam konsumsi maupun investasi, misal saja. Nah, itu ini silahkan lihat gambar ini, saya salin dari BPS, jadi Anda kalau mau lebih jelas masuk aja ke BPS yang saya contohin di atas tadi ini ya. Nah, kalau yang belum sempat diunduh, nanti ada grafik-grafik itu. Nah, saya hanya ingin menyampaikan ini rumah tangga dengan pemerintah yang bersifat triwulanan. Sama dengan tadi sektoral, yang biru ini menunjukkan nilai, berarti ini jumlah hitungannya berapa ini juta ya, nanti dapat angka triliun, miliar maaf. Jadi yang pemerintah yang orange, yang ini rumah tangga paling besar. Yang ingin saya sajikan apa? Yang kuning ini menunjukkan, yang abu-abu ini menunjukkan konsumsi rumah tangga. Nah, kalau Anda baca dalam berita-berita, tentu tidak sepenuhnya tepat yang disebut dengan daya beli apa itu merujuk ke sini. Yang memang betul dari tahun ke tahun, dari triwulan ke triwulan, sebenarnya ada gambar tahunannya. Itu memang di kisaran 5% rumah tangga itu tumbuh tiap triwulan dan juga tiap tahun. Nah, ketika pandemi minus, ya sempat minus, artinya konsumsi rumah tangga secara real itu berkurang. Tentu secara harga, karena harganya naik, bisa saja jumlah yang dibelanjakan oleh suatu rumah tangga bertambah, tetapi jumlah barang yang dia konsumsi menurun karena harganya naik. Nah, ini memang mulai pulih di tahun 2022, tapi lihat, pulihnya belum kembali ke lintasan ini. Kecuali triwulan 2 ini 5,51, lebih tinggi dari biasanya. Tapi hati-hati dulu, dia lebih tinggi dibandingkan triwulan 2 tahun 2021. Nah, masih bagus juga ini, tetapi kalau dijumlahkan satu semester, bandingkan dengan sebelumnya, keluar angka berapa? Masih keluar angka kurang lebih 5,01, jadi 4,96. Artinya pertumbuhan konsumsi rumah tangga sudah mulai membaik, tapi belum mengeliminasi kehilangan. Jadi maksudnya begini, kalau sebuah rumah tangga, ini dalam arti rumah tangga negara, rumah tangga biasa juga begitu. Ketika selama setahun atau setahun setengah menurun konsumsinya, kemudian membaiknya itu hanya setara dengan sebelum turun. Jadi belum mengkompensasi kehilangan. Jadi pada waktu kehilangan itu misalnya menunda beli HP, menunda beli motor, menunda membeli kulkas yang sudah bobrok. Nah, yang ini membaik belum bisa menggantikan yang sebelumnya. Maka penilaiannya konsumsi rumah tangga sudah sangat membaik, tapi belum pulih. Tetapi yang unik adalah konsumsi pemerintah. Justru di tahun 2022 dan dimulai 2021 akhir itu sudah turun. Bisa saja ditanggap sinyal baik, berarti pemerintah sadar nih kalau terus-terusan konsumsi, defisit, utang banyak.
Tetapi secara PDB narasinya beda. Artinya pemerintah ini perlu juga mencermati mengapa belanjanya tidak efektif, duitnya masih keluar banyak, tetapi dalam konteks konsumsi rumah tangga, sayang saya belum sempat, dalam konsep PMTB, investasi juga tidak kuat. Kurang lebih begitu ya. Maka dengan catatan demikian, saya menutup uraian ini dengan mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun triwulan 2 2022 ini jauh lebih baik dibandingkan triwulan 1, apalagi tahun 2021 dan 2020. Nah, tetapi terlalu dini untuk diklaim sebagai ekonomi telah pulih, hanya membaik. Dan masih ada sisa 6 bulan yang berpotensi akibat ketidakpastian dunia dan segala macam, termasuk konsumsi rumah tangga yang bisa saja tertekan dengan kenaikan harga dan sebagainya, yang membuat keseluruhan 2022 masih terancam di bawah 5%, berarti di bawah target APBN 5,2. Sedangkan perbandingan dengan negara lain itu diskusi yang berbeda. Kita mau memilih negara yang mana untuk dibandingkan, dan harus perbandingan yang adil tadi bertahun-tahun, jangan hanya 1 triwulan itu 3 bulan. Nah, dua catatan besar yang saya berikan, yang pertama, sektor yang tumbuh dan subsektor. Sektor dan subsektor yang tumbuh itu bukanlah sektor yang secara fundamental merupakan fundamental. Ya, bukan berarti nggak penting ya. Fundamental ekonomi Indonesia sejauh ini adalah pertanian, industri, dan sektor perdagangan. Yang lain tadi masih mencari bentuk untuk mengambil porsi yang baik, yang besar di dalam pertumbuhan ekonomi. Artinya bisa jadi Infocom nanti kalau merujuk lagi kepada jasa perusahaan lebih karena blessing. Nah, terkonfirmasi dari dua subsektor, sektor pertanian dan industri pengolahan, lalu subsektor pertanian. Nanti sebenarnya juga begitu di subsektor industri pengolahan, ternyata ditopang oleh misal ini industri kimia dan seterusnya. Sementara beberapa industri yang berbasis fundamental itu masih berat. Nah, catatan pertamanya itu pertumbuhan sektoral. Catatan keduanya adalah pertumbuhan ekonomi dilihat dari penggunaan atau pengeluaran. Ternyata rumah tangga memang membaik, tapi masih ada ancaman tidak sustain di 6 bulan berikut. Sementara pemerintah sudah ngerem, pemerintah sudah tidak memberi, yang paling banyak memberi kontribusi adalah, nanti kita lihat PMTB juga membaik tapi tidak melompat. Eksporlah yang banyak memberi kontribusi. Nah, kalau ekspor kita cek lagi komoditas ekspornya seperti apa. Nah, berkaitan dengan catatan pertama tadi kan, jadi dia terkonfirmasi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi kita ini bukanlah yang berkualitas baik ya. Ya kalau saya sopan sedikit ya kualitasnya biasa, dan itu tidak layak diglorifikasi. Masih banyak tantangan, ancaman, dan hambatan yang akan kita hadapi. Ya mudah-mudahan otoritas ekonomi, pemerintah, dan kita semua rakyat Indonesia masih bisa menghadapinya ya. Cuma saya betul-betul perlu meng-highlight ya tentang pertanian, lebih khusus lagi tanaman pangan, lebih khusus lagi tanaman pangan rakyat. Itulah sebetulnya kalau sepak bola pertahanan kita, back kita. Kalau itu bisa melemah, ya kita ekonomi bisa kebobolan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.